Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bima Adi Putra dari kelas 3C dengan NPM 1935100258. Jadi, di tugas besar sistem operasi ini saya akan menjelaskan apa itu Linux Ubuntu dan saya akan menjelaskan materi dari pertemuan 1 sampai akhir. Nah, pertama saya akan menjelaskan apa itu Linux Ubuntu. Linux Ubuntu itu adalah sistem operasi lengkap berbasis Linux, tersedia secara bebas dan mempunyai dukungan baik dari komunitas maupun dari tenaga ahli profesionalnya, dan kita bisa menggunakan ini secara gratis. Lalu sistemnya itu open source. Fungsi Linux Ubuntu itu apa gitu kan? Menurut saya, yang saya ketahui sebagai berikut ini. Sebagai sistem operasi yang cocok untuk PC atau server kalian dari sisi kestabilannya, lalu melindungi OS dari virus-virus yang berbahaya begitu, dan kita bisa menggunakannya gratis. Pokoknya intinya gratis gitu teman-teman. Itulah pengenalan tentang Linux Ubuntu ini. Apakah teman-teman ingin menggunakan Linux Ubuntu? Ya, yakinkan saja, langsung saja download Linux Ubuntu dan pakai Linux Ubuntu ya. Selanjutnya kita masuk ke Linux Ubuntunya, teman-teman. Nah, di sini saya menggunakan VirtualBox ini untuk masuk ke Linux Ubuntunya. Nah, caranya itu cukup mudah masuknya itu nih. Klik kanan lalu start normal gitu ya. Atau bisa pencet yang ini juga, start yang ini. Kok lama ini ya? Auto capture automatical. Kok lama ya sambil recording ini? Biasanya nggak lama gini teman-teman. Wow. Oke, kok gini? You have capture. Nah, sepertinya karena mouse saya ini tadi teman-teman, cukup lama juga ya. Nah, ini teman-teman, kita sudah masuk ke Linux Ubuntunya ya. Nah, di sini kita bisa melihat tampilannya itu seperti ini nih, kosong gitu ya. Memang didukung segini aja ya, berarti laptop aku kentang. Nah, gini teman-teman, ini adalah tampilan awal Linux Ubuntunya. Di sini kalau kita pengen masuk ke terminal cukup gampang, karena kita juga pengen buka terminal gitu ya untuk praktek. Lalu kita pencet di sini, application, lalu ini dia terminal. Ini aksesoris nih. Nah, apa sih kegunaan terminal ini teman-teman? Terminal Ubuntu ini digunakan untuk mengedit, pokoknya mengedit-ngedit isi dalamnya, file-file atau foldernya gitu ya teman-teman, serta mengatur hak aksesnya begitu. Cara masuknya, kita masuk dengan user super gitu atau root. Nah, caranya itu cukup mudah. Kita pencet ini dengan kata sudo su. Nah, sudo su ya. Nah, kita masukkan passwordnya. Passwordnya itu kalau kita ketik nggak akan terlihat di layar ini. Memang seperti itu teman-teman. Oke, nggak nampak kan passwordnya gitu. Memang seperti itu dia teman-teman. Nah, jika sudah masuk ke root, inilah tampilannya root itu. Lalu kita akan praktek di sini gimana sih caranya membuat folder gitu. Nah ya,
kita bikin folder. Oh, tunggu. Pertama-tama kalau kita pengen ngecek apa sih isinya di sini, kita pencet aja ls. Nah, di sini ada yang warna-warna biru ini. Kalau yang warna biru ini kita bisa bilang itu folder. Itu memang folder. Dan yang putih ini adalah filenya, teman-teman. Lalu bagaimana sih caranya membuat folder atau filenya begitu? Nah, caranya cukup mudah. Caranya kita pencet mkdir lalu nama foldernya. Ini cara membuat foldernya seperti ini. Misalnya Bima, folder Bima udah ada belum dulu? Udah belum ya. Oke, top. Lalu kita pencet ls dan Bima pun ada di situ gitu. Lalu gimana caranya untuk masuk ke dalam folder ini? Caranya itu cukup mudah. Teman-teman pencet saja di sini cd lalu kita tulis ini namanya. Misalnya kita mau masuk ke mana ya? Quiz Linux. Quiz Linux ini karena dia itu ada spasinya, kita pakai petik 2 gini atau petik 1 pun juga boleh. Petik 2 aja ya. Quiz Linux seperti ini. Nah, tandanya udah masuk itu seperti apa? Di belakangnya Bima ini ada tulisannya Quiz Linux, maka itu adalah masuk, tandanya udah masuk kita ya. Lalu kita pencet ls untuk mengecek isi dalamnya. Isi dalamnya apa sih? Oh, ada nomor 1, ada nomor 2, 3 gitu ya. Nomor itu. Lalu cara keluarnya bagaimana? Cara keluarnya itu cd. Kita pencet cd terus dengan titik 2 begini. Kita akan keluar. Dup. Nah, kembali lagi gitu. Cara keluarnya lagi gimana gitu? Kita coba cek keluar lagi. Apakah home gitu. Terus kita ls ya. Lihat apa isinya. Oh, isinya Bima aja, coy. Nah, kita masuk aja ya ke Bima, cd Bima. Oke. Selanjutnya saya akan mencoba menghapus folder. Nah, folder apa yang kita ingin hapus nih? ls dulu ya. Kita cek folder apa ya? Takutnya ada yang penting, teman-teman. Folder, kita buat dulu foldernya ya. Kita buat folder dulu. mkdir. Oh, Bima tadi itu baru kita buat ya kayaknya. Oke, kita remove yang Bima aja ya. rm Bima rm-r ini gunanya itu untuk menghapus folder gitu ya. Terus belakang ini ada, kita kasih nama folder kita Bima gitu. Itu folder yang ingin kita hapus. Lalu kita pencet ls dan Bima pun hilang gitu. Lalu cara membuat file itu bagaimana? Cara membuat file itu cukup mudah. Kita pencet yang gini ya, baru nama file kita itu kita kasih nama file kita tunggu, kita masuk aja dulu biar rapi ya. Masuk ke Quiz Linux. Kita masuk ke Quiz Linux. Ini spasi. Oh ya, spasi. Quiz Linux. Kita masuk ke sini aja ya. Terus kita bikin filenya touch. Nama file kita itu siapa ya? Bima. Huruf besar pula, bima.txt. Nah,
Yang txt ini artinya tuh teks teman-teman. Nah, kita buat aja ya, terus ls. Nah isinya itu ada ini ya, tertambah bima.txt nya itu di dalam folder kuis Linux. Terus cara menghapus filenya itu bagaimana gitu, kita cukup mudah. Kalau yang folder tadi itu kan kita menghapusnya pakai -r, sedangkan kalau kita menghapus file itu kita pencet ini aja, tulis rm lalu langsung nama filenya gitu, bima.txt. nah jadi gitu teman-teman, bima.txt ya. Nah gitu. Kalau kita ingin mengganti nama file kita itu nah teman-teman, jika kita ingin kita cek dulu ya ls. Nah hilang bima.txt nya. Jadi kita di sini akan mencoba memasukkan kalimat-kalimat ke dalam bima.txt, ke dalam file kita. Kita buat dulu itunya tools tes aja ya, tes.txt. Oke, lalu ls udah tertambah kan. Lalu kita masuk, kita buat di sini echo untuk mengisi datanya. Echo nama file kita itu apa ya, apa isinya, isi dulu ya, aku agak lupa dulu. Nama saya Bima gitu. Terus kita bikin ini lebih besar gitu, lebih besar, dan ini tanpa spasi. Nama file kita itu tes.txt. Lalu kita pop. Oke, jadi ls. Kok nggak muncul gitu kata-katanya? Ya memang nggak muncul. Cara kita memunculkan kata-katanya itu kita bikin sini more, lalu kita bikin sini nama filenya itu tes.txt. Nah jadi isinya nama saya Bima. Lalu bagaimana caranya agar kita menambah teks yang di dalam ini atau mengeditnya gitu? Lalu caranya itu kita tulis ini nano namanya ini apa ya, nama ini tes.txt. Kok aku jadi lata gitu ya. Nah begini, di sini kita bisa ngubah-ngubah gitu kayak di Word. Nama saya Bima, saya suka main point blank. Nah gini kan. Lalu jika sudah siap, kita pencet aja nih. Ini ada tulisannya nih, mana kursor aku nih, ada ini. Di situ ada yang kayak gini nih, itu namanya control X saja, kita pencet control X ya. Tuh kembali. Lalu kita dimunculkan dengan tulisan ini, save modified buffer answer no will destroy change. Lalu kita pencet yes saja ya, iya aja ye. Nah lalu kita pencet C aja, file name with oke, C aja lah, C. Y. Oh ini mengubah nama teks kita nih, nama tesnya ini nggak usah ya. Oke, udah jadi seperti ini teman-teman. Lalu kita apa ya, more aja, more tes.txt. Nah muncul nama saya Bima, saya suka main point blank. Nah seperti itu teman-teman.
Baiklah, tadi ada yang ketinggalan. Saya ingin menunjukkan cara memindahkan file ke dalam folder yang lain. Nah, caranya seperti ini. Kita masuk dulu ke folder yang ingin kita masuki dengan cara cd. Kita pencet dulu ini, lupa cd kita masuk ke quiz Linux. Lalu ini udah masuk ke quiz Linux, kita lihat apa isinya. Nah, test.txt ini ingin kita pindahkan ke dokumen ya, ke dokumen. Nah, caranya itu cukup mudah, itu dengan cara cp lalu kita pencet, tuliskan ini test.txt, lalu kita slashkan home Bima, lalu kita masukkan ke dokumen. Nah, seperti ini. Dan kita lihat di sini, kita dc kenapa ini salah, teman-teman. Tunggu. Kita tutup aja terminalnya ya. Oke, di sini kita sudah masuk lagi ya. Dan kita ingin masuk ke dokumen. Dokumen inventory. Coba kita cd ke apa? Ke quiz Linux. Salah. Tipu. Oke, udah masuk dan sepertinya belum terpindahkan ya. Kita pindahkan dengan cara cp lalu test.txt kita pindahkan ke dalam folder nomor 2 aja ya. Oke. Home Bima quiz. Jika ada spasinya itu kita slash gini, baru spasi Linux, baru slash nomor slash lagi 2. Oke, seperti ini. Nah, sepertinya sudah terpindahkan ya. ls
Oh masih ada, coba kita cd nomor 2. Oh, cd oh salah nomor 2 ls. Nah udah ada di sini test.txt. Lalu cara memindahkan foldernya itu bagaimana gitu. Cara memindahkan folder itu cuma bedanya seperti ini. Kita cd dulu, tunggu pulang ya. Terus kita mau memindahkan namanya, kita nih A. Nah perbedaannya itu cuma ditambah min A gitu, karena min A itu kayak ada folder gitu ya. Terus kita ketik nama foldernya, misalnya ini nomor 3. Nomor 3 ini kita pindahkan ke nomor 2 ya. Oke, home/bima/quiz linux nomor /2 gitu. Oke. Lalu kita coba masuk ke nomor 2. cd tunggu, salah. cd home cd nomor 2. Oh, directory. Back to home ini gimana nih? cd/home kayaknya ya. Jadi jika seperti ini kita masuk ke home aja, coba home. Oke, bisa. cd bima, jadi kita masuk ke quiz ubuntu, quiz linux quiz linux. Lalu di situ kita masuk ke nomor 2. Jadi nomor 2 seperti ini. Dan kita ls, kita lihat. Nah, sudah pindah gitu teman-teman. Sepertinya oh ya, satu lagi. Ada ini, kita melihat hak akses file. Caranya melihat hak akses file itu seperti apa? Caranya itu cukup ls min l ini nengok orang yang akses filenya itu. Nah seperti ini. Nah lalu cara mengubahnya itu, misalnya kita mau menghilangkan r nya gitu ya, r, maka kita pencet sini chmod. Ini maksudnya ini channel modifikasi gitu mungkin. Nah ur kita pilih txt atau apa ya, mana ya. Nah ini test.txt, test.txt. Nah ini kita ubah ya. Lalu kita lihat ls min l, apakah berkurang r nya. Nah berkurang r nya teman-teman. Lalu cara menambahnya gimana? Tentu saja bisa gitu. Kita coba tambahkan r nya ya. Tambahkan chmod channel modifikasi, lalu
plus R, bedanya cuma gitu aja teman-teman, plus R di tes txt tadi, txt. Nah, ls min l. Oke, nah R nya kembali lagi. Jadi kayaknya udah seperti ini saja teman-teman apa yang saya jelaskan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Apabila ada salah kata, tolong dimaafkan. Saya masih belajar di sini. Jika ada kesalahan silahkan komen di bawah ini agar saya bisa belajar juga. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.